belajar etnosains, kearifan lokal daerah Ponorogo. Disusun oleh Septi Primaharani dengan NPM 35201100005. Pendahuluan. Pernahkah kamu berpikir jika di Indonesia memiliki kearifan lokal yang erat hubungannya dengan pembelajaran etnosains? Dalam pembelajaran IPA, kita mungkin lebih sering mempelajari mengenai ilmu alam tentang kejadian yang ada di alam semesta. Namun, tanpa kita sadari, pembelajaran IPA juga erat kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di seluruh daerah yang bisa kita pelajari bersama melalui pembelajaran etnosains. Kita tidak hanya belajar tentang alam semesta, tetapi juga belajar tentang kebudayaan di seluruh daerah. Dalam hidup ini pasti ada hubungan antar satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran etnosains ini, kita belajar mengenai budaya sebagai bagian dari pembelajaran IPA. Pentingnya pembelajaran etnosains untuk mengkaji serta menggali pengetahuan kebudayaan dari suatu daerah dan masyarakat tentang bagaimana pribumi memahami alam semesta mereka. Budaya merupakan salah satu wujud dari kearifan lokal yang digunakan sebagai identitas suatu daerah. Secara umum atau local wisdom atau kearifan lokal adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat daerah setempat. Menurut Kun tahun 2013. Dan hampir setiap daerah memiliki ciri khas budaya tersendiri. Perkembangan suatu kearifan lokal daerah memiliki arti yang penting bagi perkembangan budaya suatu bangsa, terutama untuk mempertahankan budaya tersebut tetap memiliki arti penting bagi suatu daerah. Menurut Ridwan tahun 2007, kearifan lokal adalah usaha manusia dengan akal budinya untuk bertindak dan bersikap. Masyarakat di suatu daerah tertentu memiliki kearifan lokal. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal terkait budaya kesenian adalah Kabupaten Ponorogo. Kearifan lokal yang dimiliki terdapat dalam kebudayaan seperti tarian tradisional, makanan tradisional, tempat bersejarah, kesenian tradisional, upacara tradisional, dan lain sebagainya. Ragam budaya Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya, seperti budaya orang Jawa yang terkenal dengan kesopanan dan dalam bahasa Jawa adalah unggah-ungguh, budaya Sunda yang terkenal akan kelembutannya, dan masih banyak lagi budaya lainnya yang tersebar di wilayah Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan budaya? Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang termasuk dalam bentuk jamak dari kata budi, di mana kata budi sendiri sering diucapkan dalam bahasa Indonesia yaitu budi, yang memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Sementara itu, istilah budaya jika diambil dari bahasa Inggris kultur berasal dari bahasa Latin cultura dari kata dasar coller yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan, to cultivate.
Menurut Santrok tahun 2014, budaya mengacu pada perilaku, keyakinan, dan suatu hasil lain yang berasal dari sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hasil lain ini merupakan suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar mereka selama bertahun-tahun. Menurut Kuncoraningrat tahun 1994, kebudayaan terdapat 3 wujud, yaitu kebudayaan yang kompleks dari beberapa ide, kompleks pada suatu aktivitas yang merupakan tingkah manusia dalam masyarakat, dan kebudayaan sebagai hasil karya dari manusia yang berbentuk benda. A. Kearifan lokal dan etnosains. Sebelum kita lanjut tentang materi kearifan lokal dan etnosains, kita akan belajar tentang beberapa subjek, yaitu kearifan lokal dan etnosains, kajian etnosains, tari dadak merak, konsep fisika pada tari dadak merak. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari 3 ini? Karena untuk mengkaji serta menggali pengetahuan kebudayaan dari suatu daerah dan masyarakat tentang bagaimana pribumi memahami alam semesta mereka. Nah, setelah itu kita bisa mempelajari tentang kearifan lokal dan etnosains. 2 kalimat yang saling berhubungan, tapi tahukah Anda mengapa kearifan lokal erat hubungannya dengan etnosains? Karena etnosains adalah suatu pengetahuan yang berasal dari budaya, serta berperan sebagai dasar pengetahuan realistis dari seseorang yang dapat dihubungkan dengan pengetahuan sains yang didapatkan. Menurut Novita Sari et al. Tahun 2017. Dan kearifan lokal mencakup kebudayaan seperti tarian tradisional, makanan tradisional, tempat bersejarah, kesenian tradisional, upacara tradisional, dan lain sebagainya. Penerapan pembelajaran etnosains menjadikan pengetahuan kita untuk mengingat menjadi pemahaman jangka panjang dan lebih memiliki makna. Ternyata pembelajaran dengan etnosains dapat mendorong minat kita untuk belajar mengenal ilmu pengetahuan alam dengan memanfaatkan budaya di lingkungan sekitarnya. Menurut Novita et al. Tahun 2015. Selanjutnya, kita akan belajar subtema yang B, yaitu kajian etnosains tari dadak merak. Hasil kajian dari tari dadak merak Reog Ponorogo menunjukkan adanya nilai kearifan lokal dan potensi etnosains yang dapat diterapkan sebagai referensi pembelajaran sains. Budaya seni tradisional, yaitu kesenian reog yang dipopulerkan di Jawa Timur. Sekitar 17 daerah di Jawa Timur terdapat seni pertunjukan reog seperti Kota Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kediri, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Sidoarjo, Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo yang merupakan tempat berkembangnya seni pertunjukan reog. Menurut Trisakti tahun 2012. Nah, ini adalah gambar posisi pemain tari dadak merak saat berdiri. Meskipun seni reog terdapat di berbagai daerah di Jawa Timur, namun seni reog ini sudah menjadi ikon khas Kabupaten Ponorogo. Reog Ponorogo termasuk dalam seni pertunjukan tradisional yang memiliki latar belakang pementasan yang sangat beragam. Kesenian ini telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Ponorogo sebagai simbol sekaligus menjadi representasi dari aktivitas keseharian masyarakat Ponorogo. Selanjutnya C. Konsep fisika pada tari dadak merak.
Hasil analisis penelitian dari kajian berbagai literatur menunjukkan bahwa dalam gerakan tari dadak merak, pada saat pertunjukan, seorang pemain memanggul kepala singa dengan hiasan bulu merak atau disebut dengan dadak merak yang memiliki berat sekitar 50 kg sampai 60 kg dan hanya menggunakan gigi. Hal tersebut dapat dilakukan karena latihan fisik yang cukup lama dan dilakukan oleh pemain yang profesional. Konsep fisika yang ada saat dadak merak pada posisi berdiri adalah hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0 atau W1 ditambah W2 min N sama dengan 0. Saat posisi berdiri, posisi kaki membuka dengan keadaan merendah. Lalu untuk kedua lengan membentuk siku-siku dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Ketika lengan tangan membentuk siku-siku, terdapat kontraksi dari otot bisep yang menjadi lengan kuasa yang dihasilkan dari hasil oksidasi dalam tubuh melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh pemain dadak merak. Menurut Herman tahun 2016, berikut ini adalah gambar skema lengan pemain dadak merak. Kemudian posisi kepala tegak dengan leher menyangga beban yaitu dadak merak yang digigit. Pada situasi ini tekanan pada leher sangat kuat, maka benar-benar dapat menahan dadak merak dalam kondisi stabil atau seimbang. Menurut Wahyuni et al. Tahun 2019. Selain itu, terdapat konsep usaha di mana suatu aktivitas yang dilakukan manusia menggunakan sejumlah energi. Konsep ini ada di saat penari dadak merak mencoba bergerak ke kanan atau ke kiri. Dengan rumus W sama dengan F kali S. Selain gaya, power atau daya untuk mendeskripsikan ukuran suatu usaha juga termasuk, dengan perbandingan antara usaha atau W dengan waktu atau T akan didapatkan koefisien kerja dari suatu gerakan yang dilakukan oleh pemain dadak merak, yaitu P sama dengan W dikali T atau usaha dikali waktu. Dari usaha dan daya tersebut, upaya yang dilakukan penari melakukan tindakan yang efisien dan dapat dihitung melalui keuntungan mekanis yang didapatkan dengan perbandingan antara gaya yang dihasilkan dengan gaya yang diberikan oleh pemain. Selanjutnya, untuk rumusnya K sama dengan F0 per Fi. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat konsep pesawat sederhana dengan tujuan utama untuk mendapatkan nilai dari keuntungan mekanis agar posisi dadak merak dapat tetap seimbang. Karena untuk menopang dadak merak menganut konsep mengangkat beban berat dibutuhkan posisi yang tepat dengan usaha yang dibutuhkan juga cukup besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya otot yang mengakibatkan energi yang berkurang karena diperlukan usaha yang besar dengan mempertimbangkan agar saat berdirinya dadak merak tetap seimbang. Energi ini diperoleh dari makanan melalui proses metabolisme tubuh. Pada saat menganggukkan kepala di depan dengan tetap menggigit dadak merak, kepala dan leher bekerja sebagai tuas dengan titik tumpu puncak leher. Otot leher berperan memberikan gaya kuasa untuk menarik kepala ke posisi semula. Berikut ini adalah skema saat pemain dadak merak menggerakkan topeng. Terkadang pemain dadak merak juga melakukan gerakan atraksi dengan kaki yang jinjit.
Bagian ujung kaki inilah yang menjadi titik tumpu. Selain itu, ternyata dengan berjinjit dapat melatih keseimbangan badan. Agar saat melakukan atraksi pemain dada merak tetap seimbang, maka posisi kaki harus diatur sedemikian pula. Ini adalah skema kaki pemain dada merak saat jinjit. Posisi kaki sebagai penopang dan keadaan tubuh pada penempatan titik berat yang sempurna harus menjadi fokus pemain tari dada merak. Lalu pada saat sudah memanggul dan bergeraknya dada merak adalah adanya konsep hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana dari hukum Newton 2 ini dapat diturunkan menjadi F sama dengan M dalam kurung A kali R, atau F kali R sama dengan M kali A kali R kuadrat, atau I kali A. Nah, berikut ini adalah gambar posisi kaki pemain dada merak dengan pembentukan diagram gerak dada merak seperti ini. Selain itu juga menganut konsep hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Konsep ini berlaku saat posisi pemain tari dada merak sedang berdiri dan mempertahankan posisi topeng agar tetap seimbang. Gaya-gaya yang menganut konsep hukum Newton 3 ada pada topeng dada merak yang menekan kepala pemain tari dada merak. Gaya aksi atau F aksi diberikan oleh topeng yang menekan kepala dan mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Sedangkan untuk gaya reaksi atau min F reaksi terdapat pada kepala manusia dan atau kepala dari pemain tari dada merak, di mana dijelaskan bahwa hukum Newton 3 dapat bekerja apabila memiliki besar gaya yang sama dengan arah berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda. Maka dari itu, untuk konsep hukum Newton 3 bekerja pada topeng terhadap kepala pemain tari dada merak. Selain dengan latihan fisik dan kuda-kuda yang kuat, dipercayai bahwa terdapat satu faktor lain yang membuat pemain dapat melakukan gerakan berputar atau atraksi hanya menggunakan kekuatan gigi untuk menahan dada merak, yaitu adanya kekuatan latihan spiritual dengan berpuasa dan bertapa. Nah, ini adalah gambar pemain dari belakang, pemain tari dada merak yang memberikan tekanan terhadap kepala yang menyebabkan adanya gaya aksi. Ini adalah gaya reaksinya. Karena mendapat tekanan dari topeng, kepala pemain memberikan gaya untuk menahan berat topeng yang disebut dengan gaya reaksi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya ini adalah beberapa latihan soal dan juga daftar pustaka. Nah, dari penjelasan ini semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.